Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naswa Aura Cahyani, salah satu mahasiswa dari Prodi Psikologi Islam kelas 2A. Di sini saya akan membuat sebuah video guna memenuhi tugas UAS atau ulangan akhir semester dari mata kuliah Psikologi Islam yang diampu oleh Bapak Agus Hermawan. Nah, di video kali ini saya akan mereview materi tentang salah satu bab di dalam buku Psikologi Islam karya Bapak Agus Hermawan, yaitu tentang psikopatologi dalam Islam. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu identitas dari buku Psikologi Islam karya Bapak Agus Hermawan ini. Penulis dari buku ini adalah Bapak Agus Hermawan, SPDI MA, dengan editor Dr. Mukti Ali M. Hum, penerbit Pustaka Ilmu, dengan cetakan pertama Desember 2021 dan jumlah halaman 132 halaman dengan 15 bab. Nah, setelah kita mengetahui identitas dari buku Psikologi Islam karya Bapak Agus Hermawan tersebut, nah, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih psikologi Islam itu apa? Nah, psikologi Islam sendiri menurut bahasa berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu psyche dan logos. Psyche sendiri itu tuh berarti jiwa dan logos itu berarti ilmu. Jadi secara bahasa, psikologi itu adalah ilmu tentang jiwa. Adapun objek kajian keilmuan psikologi Islam itu ada dua, yakni objek materialnya adalah manusia dan objek formalnya adalah perilaku manusia yang berdasarkan tuntutan sumber ajaran Islam. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 10, yaitu tentang psikopatologi dalam Islam. Secara etimologi, psikopatologi berasal dari kata psycho dan patologi. Arti psycho itu sendiri adalah jiwa, mental, dan patologi itu bermakna sebagai pengetahuan tentang penyakit atau gangguan. Jadi psikopatologi adalah pengetahuan tentang gangguan kejiwaan. Kaplan dalam Kartono 1999 menyatakan bahwa psikopatologi merupakan cabang ilmu psikologi yang mengkaji tentang penyakit atau gangguan mental dan gejala-gejala abnormal lainnya. Psikopatologi atau sakit mental ini juga bisa dimaknai sebagai penyakit yang tampak dari tampilan perilaku seseorang yang tidak stabil kejiwaannya. Dalam ajaran Islam, persoalan nafs, kejiwaan, atau psikologis tidak dapat dipisahkan dengan spiritual, sebab eksistensi nafs atau jiwa masuk dalam ruang lingkup batiniah dan ruhaniyah. Inilah salah satu yang membedakan dengan psikologi barat, di mana banyak orang sekarang ini mengalami gangguan mental atau psikologis dan belum banyak teratasi dikarenakan penanganannya jauh melibatkan unsur spiritual dan transenden. Fenomena gangguan mental atau psikologis dan spiritual menurut Bapak Agus Hermawan yang terjadi itu tuh karena dua faktor, yaitu faktor internal atau bawaan secara genetika dan faktor eksternal datang dari luar diri. Pertama, faktor internal. Yang dimaksud dengan faktor internal ini adalah semua hal berupa sifat, bakat, keturunan dalam diri manusia yang dapat mempengaruhi kesehatan mentalnya. Nah, misalnya seorang yang memiliki sifat iri, pemarah, dan sifat jahat lainnya, maka akan berpengaruh terhadap kesehatan mentalnya. Begitu juga orang yang memiliki bakat khusus tertentu seperti melukis, bermain musik, dan lainnya juga akan berdampak kepada kesehatan mentalnya. Tergantung nih, ia mampu menyesuaikan bakat yang dimilikinya ataupun tidak. Kedua itu faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari godaan, provokasi, dan gangguan dari luar tubuh seseorang, seperti bujukan dan kerasukan setan dapat kiriman santet sehingga goyah jiwanya. Kadangkala fenomena kerasukan juga disebabkan karena seseorang dalam keadaan kosong atau tergoncang jiwanya akibat peristiwa yang membuat hatinya terlalu sedih, depresi, dan kehilangan arah dan semangat hidup. Nah, untuk menghindari dan menyembuhkan akan terjangkitnya kepribadian ganda ini, maka penulis atau Bapak Agus Hermawan itu menyarankan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, itu untuk selalu menjaga kesucian diri
baik melalui melanggarkan wudhu, melakukan mandi taubat, sholat taubat, diiringi membaca istighfar minimal 100 kali dalam sehari sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, mengamalkan tombok hati yang terdiri dari 5 hal, yakni membaca Al-Quran dan mentadabburinya, berteman dengan orang yang soleh, berpuasa, berzikir, dan sholat malam. Yang ketiga, itu selalu bermujahadah, bermuhasabah, dan tazkiyatun nafs, yakni usaha tahliyah, dan tazliyah. Yang keempat, itu tuh mengistiqomahkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mengikuti dan proaktif dalam konseling Islam. Yang keenam, meminta bantuan dan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seiring melakukan ruqyah, syariah, dan psikoterapi Islam. Yang ketujuh, itu menyeimbangkan antara kebutuhan olah pikir, olahraga, dan olah rasa, karena semuanya ada hak-haknya. Yang kedelapan, itu menjauhi kesyirikan seperti pergi ke tempat dukun, memakai dan meyakini sesuatu itu memiliki kesaktian. Dan yang terakhir yaitu menjaga agar pikiran dan perasaan selalu sehat, kuat, dan jauh dari kegoncangan dan kekosongan jiwa dan pikiran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau bisa saya review. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.